Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan final project yang berjudul Company Profile. Saya sendiri Ardino Rama Rasendria, NPM 1808 1010089. Nama saya Muhammad Harjatun Hoki, NPM 1808101008. Perkenalkan, nama saya Udanto Ramanadi, NPM 87. Di sini saya akan menjelaskan bagian read dan juga insert. Perkenalkan, nama saya Fuad Maruswatoni, NPM 18081010090. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ja'far Sodik, NPM 18081010083. Hari ini saya akan menjelaskan final project kelompok kami. Ya, dan saya akan menjelaskan bagian database. Jadi di database kami ini ada 4 tabel, ada template, template body, user, dan user template. Di template ini dari template body dulu. Jadi di template body ini ada keterangan template body-nya itu nomor 1, 2, 3, 4. Itu menjelaskan tipe template apa yang ada di dalam web itu. Jadi yang ada di dalam misalnya ada web yang memiliki slider, itu nanti di template body-nya nomornya 1. Terus kalau feature itu di nomor 2. Ini masuknya nanti di tabel template. Di tabel template ini ada 2 template yang sudah terdaftar kan. Ada ID dengan ID 1 namanya B1 dan ID 3 namanya scaffold. Nah, di template B1 ini ada template body-nya 1, 2, 3, 4. Berarti B1 ini sesuai dari aturan yang ada di template body. Jadi dia memiliki fiturnya itu ada slider, feature, page, dan block. Dan sedangkan untuk di template scaffold ini dia cuma punya di 1 dan 3. Berarti web itu hanya memiliki slider dan page, sedangkan tidak punya fitur dan tidak punya block. Seperti itu. Nah, lalu lanjut ada ke user. Ini user yang sudah kami daftarkan, yaitu admin dengan password 1, 2, 3, 4 dengan ID user 1. Terus di bawahnya ada user template. Ini adalah template-template yang sudah didaftarkan, ada tipenya, ada user ID-nya, ada ID template-nya. Jadi di tipenya ini ada keterangannya, jadi ini merupakan template header kah, apa body kah, atau footer. Ini ada keterangannya semua. Terus ada gambarnya juga. Terus ada keterangan kata-kata yang bisa diedit. Terus ada seperti apa sumber dari W3 School. Terus di akhir ini ada status. Status ini fungsinya ini bisa diisi 1 dan 0. Jadi fungsinya ini misal saya sedang mengembangkan webnya tapi tidak ingin dipublikasikan terlebih dahulu karena masih ada beberapa yang ingin saya edit. Ini status bisa berubah jadi 0 agar template tidak muncul di website. Seperti ini. Ini merupakan websitenya. Wes arek ngono tok ah. Oke, kita lanjut no. Si dilut tak iki atek closing tak langsung dipateni. Oh, oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengguna login dan bagaimana cara pengguna logout. Yang pertama, pengguna menginputkan username dan password. Sebelum itu, pengguna pasti saat membuka aplikasi akan ditampilkan sebuah tampilan login, yang dimana di tampilan login itu menampilkan sebuah form login yang berisikan username dan password. Pada username dan password ini, pengguna harus menginputkan sesuai dengan di tabel user. Tabel user itu pada database kelompok 6 ini ada username admin dan password 1, 2, 3, 4. Jika berhasil,
sesuai dengan tabel user, maka pengguna akan masuk ke tampilan dashboard atau tampilan di dalam aplikasinya. Bagaimana itu? Di dalam source code kami membuat sebuah controller login, yang dimana di controller login memiliki 3 fungsi, yaitu index. Di index itu ada view vlogin, yaitu menampilkan sebuah vlogin, view di vlogin. Di vlogin ini yaitu tentang guru Apple, yaitu menampilkan tampilan template dari guru Apple yang didapatkan dari themwagon.com. Lalu ke dalam form, yaitu form loginnya ini, form login. Di form login memanggil sebuah fungsi login di controller login, yaitu ngapain saja di fungsi login di controller login. Di fungsi login itu memanggil sebuah data username dan juga data password yang didapatkan dari type text input dari username dan password ini sesuai inputan pengguna. Jika pengguna sudah mengirim inputannya, maka masuk ke function login data username dan data password. Jika sudah, akan masuk ke if modal user, function modal user, yaitu function modal user yaitu login dengan parameter data. Data ini mengambil di data function loginnya milik controller login, yaitu data username dan data password yang sesuai dengan inputan pengguna. Di function login parameter data milik modal user itu ngapain saja? Itu yang pertama dia lakukan di modal user yaitu SQL query select bintang from user. Select bintang from user yaitu memanggil atribut ID user, username dan password, yang dimana where username sama dengan tanda tanya dan password sama dengan tanda tanya sesuai dengan inputan user. Jika query sudah berhasil dijalankan, maka hasil dari query tersebut akan disimpan di variabel hasil yang hanya mengambil data username dan data password. Di variabel hasil, jika memang di query-nya menciptakan sebuah baris seperti ID user 1, username admin, password 1234, berarti itu menciptakan sebuah satu baris dan berhasil masuk ke if. Di dalam if, di sini variabel hasil ini disimpan menjadi row dan disimpan ke variabel data login, yang dimana variabel data login ini berguna untuk dijadikan data session. Data session ini berguna untuk agar pengguna tidak dapat membypass aplikasi untuk melompati login ini. Di data session menambahkan nama username dan ID untuk sebagai identitas adminnya ini siapa dan ID berapa, tetapi di sini hanya menggunakan satu admin, jadi cuma satu. Username ini didapatkan dari username tabel username ini admin dan ID user 1. Lalu dipasangkan sebuah session agar tidak dapat dibypass dengan nama session user yang menggunakan data session user yang menggunakan data session, yaitu ini. Sedangkan session user ini dipasangkan di mana saja? Itu dipasangkan di sebuah controller backend dashboard dan backend tambah load template. Di backend dashboard, if di session user sama dengan 0 atau session usernya nggak ada, maka redirect ke dalam login.
Lalu ditambah template juga seperti itu. If session user itu tidak ada, maka redirect ke login. Maksud redirect login itu masuk ke control login lagi, menampilkan sebuah view vlogin. Jika session usernya ada, maka si pengguna dapat melakukan sebuah function index dan function login. Function login ini untuk menampilkan aplikasi pertama kali. Di function index untuk dapat melakukan function index pada dashboard, dan untuk melakukan function index dan lain-lain di controller tambah template. Lalu jika balik lagi ke model user, nah jika return false ini bagaimana caranya bisa return false? Karena variabel hasilnya tidak menciptakan sebuah baris seperti username itu bla bla, password terserah, itu kan tidak ada di tabel user, maka tidak menciptakan sebuah baris query-nya, maka returnnya false, tidak masuk ke if tapi masuk ke else. Jika false, maka masuk ke controller login lagi, karena else masuk ke else dan menciptakan sebuah error message seperti incorrect username atau password. Lalu di controller login ada function logout. Function logout itu di logout itu dipasang atau ditempel di view-nya backend, di view tambah template, di view update juga ada. Misal ini kan di backend dashboard, maka ada tombol logout di sini. Lalu ditambah template, maka ada tombol logout juga. Lalu di guru Apple, maka di update, maka ada tombol logout juga. Itu karena di view backend dashboard, view tambah template, view update itu dipasangkan dengan vnavbar, karena di tombol logout ini bersatu dengan vnavbar, yang dimana di vnavbar itu ada sebuah ref yang memanggil function logout di controller login, yaitu yang berguna untuk session destroy, lalu di redirect ke login. Jadi seperti ini, masuk ke login lagi. Misal coba bypass, karena ini session usernya sama dengan 0, maka seharusnya tidak bisa. Nah, seperti itu. Oke, sekarang di sini saya akan menjelaskan halaman backend dashboard. Nah, di halaman backend dashboard kita mulai saja langsung ke bagian folder controller. Nah, masuk ke folder controller, lalu ke folder backend karena kita masuk ke backend, lalu bagian file yang bernama dashboard.php. Nah, apabila kita lihat dashboard.php di sini, yang paling atas sendiri construct ini berarti sebelum menjalankan function-function yang ada di dalamnya, maka kita menjalankan construct terlebih dahulu. Nah, di sini ada if the session user data session user sama dengan 0, maka redirect ke login. Jadi misalkan tidak ada user yang login, berarti kan 0. Jadi dia kembali ke halaman login, disuruh untuk login. Apabila sudah login, maka bisa langsung mengakses function yang diinginkan. Seperti contohnya di sini adalah index. Nah, di index ini terdapat beberapa data, yaitu data header, body, footer, dan juga vtemplate. Nah, data header, body, dan juga footer ini diambil sama-sama dari model muser template, lalu dengan parameter getWhere. Oh ya, sebelum ke model kita harus menginisialisasi modelnya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah diinisialisasi di constructor di slot model muser template. Lalu getWhere, fungsinya getWhere, parameternya header, body, dan juga footer. Nah, kita lihat ke modelnya di folder model. Nah, ini model. Lalu muser template.
Nah, yang bagian getWhere. Nah, getWhere return this db getWhere. Nah, ini artinya kita mengembalikan getWhere. Mengambilkan data di mana nama tabelnya adalah user template dengan koma dengan tipenya adalah tipe data yang dikirim. Lalu dikembalikan berupa result. Nah, tipenya ini kan dikirim header, body dan juga footer. Nah, berarti di database Nah, di user template yang bagian data. Nah, ini kan tadi kan dicari type-nya header, body dan juga footer. Nah, berarti kalau misalkan di controller data header sama dengan this user template getWhere header, berarti dia meminta data yang type-nya header, yaitu ini. Lalu untuk footer sama, jika this user template getWhere footer, maka mengambilnya dari yang footer ini, id user template 5, type-nya footer. Lalu untuk yang body, this user template body getWhere body, maka type yang body ini id 1, 4, 6 dan juga 7 karena type-nya mereka yang body. Lalu untuk $data v template ini hanya string, ini v backend, berarti dia nanti menampilkan file yang v backend untuk ditampilkan di halaman ini. Nah, ini yang ada tabel header, tabel body, tabel footer, ini adalah file v backend. Lalu kembali ke codingan. Nah, this load view template view wrapper $data. Jadi $data dikirimkan ke halaman view di dalam folder template di file view wrapper. Kita lihat langsung di view. Nah, di view halaman di folder template di view wrapper. Nah, di view wrapper, nah di atas ini pertama require once vheader.php. Dia memanggil file yang ini temannya vheader yang satu folder dengan dia, yaitu di folder template vheader. Nah, di header ini ada title, ada title, ada script, ada link-link ke yang diperlukan seperti bootstrap, terus ada icon font, ada apalagi ini jQuery dan kawan-kawannya. Lalu itu saja untuk header. Lalu ini preload ini untuk kayak apa, loading screen. Misalkan ini saya refresh. Nah, ini ada loading, gambar loading itu dari preload ini. Lalu navbarnya yang bagian atas ini dari require once mengambil dari vnavbar.php. Nah, di bagian vnavbar.php biasa ya, CSS biasa, CSS HTML biasa. Lalu di bagian view wrapper lagi ada require once sidebar, yaitu yang sebelah kiri ini ada dashboard, terus John Doe UX designer. Lalu ada require once footer sama seperti yang navbar tadi dan kawan-kawannya. Lalu di sini yang beda adalah di this load view $v template. Nah, $v template ini dari mana? $v template ini dari controller sebelumnya, yaitu controller dashboard. Nah, di controller dashboard ini kan kita mengirimkan $data v template v backend.php. Nah, v template ini akan jadi parameter, jadi manggilnya tinggal $v template. Nah, jadi di sini this load view v template. Jadi halaman v backend.php akan di this load view. Nah, jadinya halaman
tabel-tabel ini. Untuk keterangan lebih detailnya mengenai tabel-tabel ini akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang read data, yaitu untuk menampilkan data pada database pada halaman dashboard untuk admin. Di sini pada file view v_underscore backend terdapat PHP, button header, button footer, dan juga if-nya. Ini digunakan untuk hidden atau menghilangkan tombol tambah untuk tabel header dan juga tabel footer, dikarenakan untuk tabel header dan juga tabel footer hanya boleh diisi oleh satu data saja. Dan di bawahnya ini adalah source code untuk menampilkan tabel header. Ini adalah judulnya, lalu ini A digunakan untuk menampilkan button tambah. Selanjutnya ada untuk menampilkan tabel, dimana yang ditampilkan hanya ID template, tipe, status, dan juga option. Untuk kolom option itu berisi button atau button update dan juga delete. Lalu selanjutnya ada tabel body. Untuk tabel body pada bagian tombol tambah tidak ada PHP echo $button header, dikarenakan tombol tambahnya tidak perlu dihilangkan sehingga dapat menambah data melebihi satu. Untuk yang ditambahkan pada tabel juga sama, yaitu ID template. Untuk yang ditampilkan pada tabel body yaitu ID template, body kategori, status, dan juga option. Dan untuk tabel footer hampir sama dengan tabel header dan juga tabel body. Untuk tampilan pada webnya seperti ini. Di sini ada tabel header, ini ada tabel body, dan juga ada tabel footer. Dimana untuk tabel header, untuk semua tabel ini bisa diminimize sehingga untuk menyamankan dalam melihat data. Selanjutnya untuk menampilkan data itu digunakan $data header dan juga $data body dan juga $data footer, dimana variabel ini diambil dari file dashboard.php yang dimana berisi this muser template menggunakan fungsi getWhere, dimana pada file muser template memiliki fungsi getWhere yang digunakan untuk mengambil data dari database. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang create data. Untuk yang pertama saya menjelaskan bagian source code untuk menampilkan halaman tambah konten, dimana di sini ada beberapa kolom untuk data, yaitu yang pertama nama template, selanjutnya ada body kategori, selanjutnya ada picture 1, picture 2, selanjutnya ada teks 1 dan teks 2, selanjutnya ada button 1, button 2, selanjutnya ada button name 1 dan juga button name 2, dan yang terakhir adalah status. Untuk status ini memiliki value 2 saja, yaitu 1 dan juga 0, yang dituliskan pada halaman itu on dan juga off, yang berfungsi untuk jika on maka data dapat ditampilkan pada halaman web user, jika off maka data akan tidak ditampilkan. Lalu ada
tombol submit untuk menambahkan data ke database. Lalu selanjutnya ada JavaScript, di mana JavaScript ini digunakan untuk menampilkan body kategori, di mana body kategori di database kami itu hanya memiliki 4 isi saja, yaitu slider, fitur, page, dan juga blog. Dan ini mengikuti nama templatenya, yaitu B1. Untuk template scaffold, body kategorinya hanya memiliki 2 saja, slider dan juga page. Dan untuk perbedaan body kategori itu bisa dilihat di sini, dimana ini slider, lalu selanjutnya ini adalah fitur, lalu selanjutnya ini adalah page atau halaman, dan yang terakhir adalah blog, berbentuk seperti halaman ini. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menambahkan konten pada webnya, dimana menggunakan template B1, dan untuk body kategorinya itu slider, dan juga untuk gambarnya untuk teks pada gambarnya. Dan untuk butonnya ini diisi link agar nanti jika buton atau buttonnya diklik itu akan terhubung ke halaman lain. Di sini saya menggunakan contoh linknya. Dan untuk button name-nya submit. Nah, di sini sudah tertambah satu konten untuk tabel body, dan jika ini di refresh, nah maka akan tertambah pada bagian bawahnya. Ya, selanjutnya untuk bagian update dan juga delete akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu fitur update dan delete. Di sini ketika tombol update diklik akan masuk ke controller tambah template, fungsi update data, parameter body, tipe body, maksudnya tipe ini tipe body, dan ID data ini. Jadi maksudnya body itu tadi type-nya ya. Misal saya klik yang header dan saya klik update, maka akan type-nya berubah menjadi header. Sedangkan jika footer, type-nya akan berubah menjadi footer. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan source code-nya. Di sini tombol update-nya dia akan mengarah ke folder backend pada controller, kemudian tambah template, file tambah template, kemudian fungsi update data, kemudian ini adalah tabel header sehingga dia akan mengarah memberikan parameter header dan memberikan parameter ID user template atau ID data yang akan diupdate. Selanjutnya akan saya perlihatkan tambah template, update data. Update data, type tadi header atau body atau footer, kemudian ID data. Selanjutnya yaitu jika ID tidak sama dengan 0, maka fungsi akan memanggil mTemplate getAll. mTemplate getAll ini yaitu memanggil semua template
semua tabel template. Semua tabel template yaitu di sini kami menyediakan dua, B1 dan scaffold. Ini berfungsi untuk menampilkan semua template yang ada. Di sini B1 dan scaffold. Selanjutnya yaitu memanggil getAll pada fungsi mTemplateBody. GetAll mTemplateBody. Di sini yaitu memanggil semua data pada template body. Template body ini berisi slider, feature, pages, dan block. Oke. Fungsinya yaitu nanti digunakan untuk menampilkan di sini. Jadi misal nama template B1 yang tampil adalah body kategori yang ada pada template B1. Kemudian scaffold yang tampil adalah body kategori yang ada di scaffold. Ini nanti menggunakan JavaScript, jQuery JavaScript. Selanjutnya yaitu memanggil mUserTemplate getSpecific. mUserTemplate getSpecific. Ini di sini yaitu memanggil data, raw data yang mana ID user template sama dengan ID. Di sini tadi kan yang ID dikirim adalah 2, sehingga dia akan mengirim data 2 ini. Data 2 ini akan dikirim ke halaman ini, update konten ini. Yang nantinya berfungsi untuk data-data tersebut mengisi semua data-data yang ada di sini. Title 1 ini adalah data teks 1 ini. Title 2 adalah data teks 2. Kemudian button 1 adalah link yang akan digunakan pada tombol buttonnya. Tombol buttonnya yaitu ini. Jadi ketika ini diklik, button 1 ini diklik, akan terhubung ke W3 School ini. Kemudian button name nama buttonnya. Kemudian status. Jadi ketika status ini di on atau di off kan, ketika di on kan maka akan tampil di halaman front end. Sedangkan jika di off kan maka pada halaman front end tidak ada fitur ini. Maksud saya halaman update konten ini. Selanjutnya yaitu menambahkan pada array data vTemplate, menambahkan halaman vUpdateTemplate, yaitu berfungsi untuk memanggil bagian update konten ini yang nantinya akan digabungkan dengan template ViewWrapper ini. Sehingga ViewWrapper ini bagian atas sama kirinya ini dia itu manggil dari ViewWrapper. Kemudian vUpdateTemplate ini dia akan ditampilkan di bagian update konten ini. Oke, selanjutnya data yang telah dipanggil semua tadi getAll, getSpecific ini dilempar ke halaman template ViewWrapper dan vUpdateTemplate. Yang nantinya pada vUpdateTemplate ini data yang sudah diambil tadi, misal yang user template ini nanti akan berguna untuk mengisi form atau input ini. Jadi misal dia tidak ada isinya maka nilainya adalah 0. Akan saya perlihatkan pada file update. Di sini tidak ada data. Selanjutnya yaitu data template digunakan untuk JavaScript-nya. Template ini
dimasukkan ke variabel array template, yang nantinya JavaScript ini ketika ID template diklik, ID template itu dia akan mengarah ke nama template. Sebentar saya search nama template. Ini. Oh, maaf. ID template. Ketika ID template diklik, maka akan men-trigger JavaScript ini. ID template ini diklik, maka akan menampilkan show body kategori, fungsi show body kategori. Pada show body kategori ini berfungsi untuk ketika yang diklik adalah B1, mohon maaf kalau di header tidak ada, pada body, ketika B1 diklik, maka yang tampil pada body kategori adalah yang milik B1. Pada JavaScript ini berfungsi untuk memecah data di template. Di sini kan yang tadi diambil adalah 1,2,3,4, dan ketika masuk ke sini dia akan memecah menjadi 1, 2, 3, dan 4. Di sini ada penjelasannya. Jika parameter body kategori ini berguna untuk men-select opsi yang telah memiliki nilai. Kemudian pada fungsi for ini mencari index array template yang memiliki ID template. Ini ID template yang sesuai dengan nama template. Oke. Selanjutnya yaitu di sini memecah array template body yang akan ditampilkan. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi, template body ini awalnya 1,2,3,4 akan dipecah menjadi 1, 2, 3, dan 4 yang nantinya akan ditampilkan pada body kategori ini, sehingga menjadi slider, feature, pages, block. Oke. Selanjutnya yaitu ketika tombol submit diklik, maka akan masuk ke halaman, sebentar saya cari, akan masuk ke halaman backend tambah template store data. Di sini jika ada data yang dikirim, ketika kita klik submit, data akan terkirim. This input post akan dimasukkan ke variabel $data. Kemudian ID user template adalah variabel dari ID user template. Selanjutnya yaitu $data. Maksud saya ID user template ini itu dia didapatkan dari data yang di hidden. ID user template ini akan dimasukkan ke variabel ID user template. $data ID user template. Kan tadi datanya disimpan di array, kemudian yang ID user template dimasukkan ke variabel ID user template. Selanjutnya data picture 1, yaitu gambarnya, akan dilakukan upload menggunakan config library config. Kemudian di sini mengatur folder yang akan
digunakan untuk menyimpan gambar, kemudian gambar tipe file apa saja yang dapat diupload, kemudian ukuran maksimal dari file, ukuran maksimal dari gambar, ukuran lebar maksud saya, kemudian ukuran maksimal tinggi gambar, kemudian nama data. Di sini yang penting adalah nama data dan override. Nama data ini dia akan mengambil ke new name. New name ini dia didapatkan dari custom image name ini. New name itu dia mengambil custom image name. Jadi nama dari filenya akan berubah menjadi ID user template, ID user template, yaitu ID ini, ID datanya, ID user template, kemudian underscore pic yaitu pic 1 atau pic 2, gambar 1 atau gambar 2, kemudian .ext. .ext ini extension atau tipe file data yang dikirim. Kemudian di return new name, dan ini juga di return new name. Nama yang ini akan di return, kemudian dimasukkan ke $data pic 1, yang nantinya $data pic 1 ini akan dikirim ke update data user template update data. Di sini akan mengirim ke database data picture 1 ini akan dikirim ke database, sehingga pada database akan masuk ID data ini 2 sama, dan picture 1 atau picture 2. Selanjutnya akan di redirect ke backend, kembali ke halaman utama. Oke, selanjutnya yaitu delete data. Sebentar, di sini saya akan mencoba untuk mengupdate data. Di sini saya akan mencoba mengupdate data table body yang slider ya. Di sini saya off-kan, submit. Maka dia statusnya menjadi off. Kemudian di sini pada bagian front end data slider tidak akan tampil. Ketika saya on-kan lagi, saya reload, data slider akan ada. Namun karena ketika saya update dia tidak memilih gambar, karena pada fungsi library config ini dia mengoverride, sehingga gambar yang tadi hilang, gambar dengan ID 2 tidak masuk ke database. Saya reload. Namun di folder masih ada. Jadi ketika saya ubah lagi 2 pic 1 dan 2 pic 2 .jpg. Maka akan tampil, nah, gambar akan tampil kembali. Selanjutnya yaitu delete. Ketika delete diklik, ketika delete diklik, dia akan masuk ke pada pojok kiri bawah, dia akan masuk ke halaman backend tambah template, fungsi delete data, dan ID-nya. Di sini saya akan mencoba menambahkan data dummy, misal block, statusnya off. Oke, ketika saya klik delete, dia akan mendelete data ID 8. Ketika diklik, dia akan hilang.
pada source code-nya, ketika tombol delete diklik, dia akan ke redirect tambah template delete data, tambah template delete data, dan ID, parameter ID user template. Kemudian dia akan mengirim ke user template delete ID. Dia akan mengeksekusi query delete data where ID user template. Kemudian dia akan di-redirect ke backend atau halaman utamanya. Di-redirect ke halaman ini. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman front end. Nah, di halaman front end ini terdapat data-data yang telah diinputkan pada backend sebelumnya. Nah, langsung saja ke codingannya terlebih dahulu, langsung ke controllernya saja. Nah, di sini index.php/frontend. Nah, kita lihat di controller, langsung ke front end. Nah, di front end ini kita mengambil model user template dan juga model template body. Lalu kita mengambil user ID-nya, user ID $session user ID. Berarti kita mengambil ID user yang sedang login. Andai kata user yang login adalah ID 1, maka menampilkan front end yang dimiliki oleh ID 1. Apabila yang diambil adalah yang login adalah user ID 2, maka yang ditampilkan adalah front end user ID 2. Lalu $data template header this user template get header user ID. Nah, ini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya di backend. Nah, di model user template, nah, get header. Nah, di get header return this db get where tabel user template where user ID-nya 1 atau admin, terus type-nya adalah header. Nah, jadi mengambil di sini type-nya header, lalu user ID-nya adalah 1. Sebentar. User ID-nya adalah 1. Nah, jadi seperti yang kita lihat pada front end. Nah, di sini kan dia ngirim user ID yang sedang login adalah 1 atau admin. Nah, berarti dia ngambil yang user ID 1, type-nya header, berarti yang atas ini, lalu disimpan ke data template header. Nah, lalu ini tes saya hapus saja. $data template body sama dengan this user template get body $user ID. Nah, codingannya ini sama, cuman beda di kalau get header dia type-nya adalah header, kalau get body type-nya adalah body. Oh ya, dan bedanya satu lagi di sini ada status ini untuk yang on atau off. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini thread, nah ini statusnya 1 semua. Kalau misalkan salah satunya saya ganti 0, maka dia tidak akan diambil, jadi tidak akan ditampilkan. Nah, ini adalah salah satu fitur dari website kami, aplikasi kami. Nah, ini hanya berlaku pada get body. Kenapa kok header sama footer nggak ada? Nah, karena setiap website pasti memiliki setidaknya 1 header. Tidak setidaknya sih, pasti memiliki 1 header dan juga 1 footer. Maka dari itu yang ada on off-nya hanya ada di body. Nah, lalu kenapa ini kok ada statusnya? Karena ada pada satu tabel yang sama. Jadi namun di dalam backend tidak tersedia status untuk header dan juga footer. Jadi pasti selalu 1. Oke, lanjut ke codingannya.
Nah, lalu dolar data template footer sama dengan this user template get footer, sama seperti yang body. Get footer ini ngambil get where user template, tabel user template dengan ID user yang dikirimkan yaitu satu atau admin, lalu type-nya adalah footer, lalu bentuknya row. Nah, di sini kita yang ini kenapa kok bentuknya row, kenapa kok yang body bentuknya result array, karena untuk yang header sama footer kan pasti satu, maka kita mengambilnya hanya satu. Nah, lalu untuk yang body karena mengambilnya banyak, maka pakailah result array biar jadi indeks 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, lalu di sini for each $data template body as index value. Nah, tadi kan ini kan bentuknya kan banyak ya. Body ada 2, 4, 5, 6 dan juga 7. Nah, ini 2, 4, 6 dan 7 ini di looping masuk ke dollar value. Lalu disimpan ke dollar template body. Lalu dengan nilai this m template body, dia mengambil model template body. Nah, di bagian model template body. Nah, model template template body get type dollar value id template body. Jadi kita ke template body, model template body. Nah, tadi template body apa? Get type. Nah, get type berarti get type. Nah, ini this database select type get where template body id template body sama dengan id yang dikirimkan. Nah, jadi di template body, nah tabel template body ini ya kan dia ngirim id template bodinya. Jadi di user template, nah di sini kan ada user id user template, lalu sama ini id template body. Jadi id-nya satu yang artinya slider, 2 yang artinya feature, 3 pages, 4 blog. Nah, di sini dihubungkan sama yang ini. Nah, dia akan mengirim id template bodinya 1. Nah, berarti dia menselect yang type-nya yang memiliki id template body 1. Nah, id template body yang dikirimkan yaitu yang pertama 1. Nah, lalu nah ini kan dollar value id template body, yaitu yang ini id template body. Jadi dia ngirim 1, 2, 3 dan juga 4. Nanti dia ngambil type-nya yang ID-nya 1, 2, 3, 4 yang mana adalah slider, feature, page dan juga blog. Lalu disimpan di ini kan kesimpan di template body. Lalu di dollar data template body, index template body. Jadi dia masukkan ke array user template ini, dollar data template body ini. Nah, itu ditambahkan ke indeksnya sendiri. Jadi ini kan template body, misal template body yang indeks 0. Indeks 0 berarti yang id user template 2 ini. Nah, dia masukkan ke indeksnya sendiri dengan parameter baru yaitu parameter template body. Nah, nilainya adalah type yang tadi diambil. Nah, jadi di template body ini selain ada data id user template, id template, type, id template body, picture 1, picture 2 dan sampai id user sama dengan 1. Nah, ini nanti ditambahi template body yang mana type-nya adalah template body, type-nya sesuai dengan id template body ini. Jadi ini slidernya diambil lalu dibuat kolom baru yang isinya nama dari id template body tersebut biar nanti di view-nya ngambilnya gampang begitu. Lalu di dollar data template footer, lanjut ke dollar data template footer. Oh, ini tadi sudah ya, ini sama seperti headernya. Lalu disimpan ke ini hanya penggunaan biasa, hanya untuk debug.
disimpan ke dislot view, dikirim ke halaman template b1/wrapper, wrappernya template b1 dengan parameter data yang sudah dibuat tadi, yaitu template header, template body, dan juga template footer. Nah, kita langsung saja ke dislot view, berarti ke view bagian wrapper, dislot view, template b1 bagian wrapper. Nah, ini saya sebut. Nah, bagian wrapper di sini ada sama seperti wrapper pada backend, ada require once header. Require once header ini ya link bootstrap, link jQuery, icon, dan lain-lainnya. Lalu require once navbar ini untuk bagian atasnya, untuk bagian ke-6 ini. Lalu require once footer untuk bagian footernya, lalu dan juga for each. Sebelum ke for each, require once copyright dan juga for each, sebelumnya yang bawah ini adalah copyright. Untuk footer ini untuk link-link script lainnya. Lalu sebelum ke for each, saya ke navbar sama copyright. Nah, mungkin sedikit bertanya, kenapa kok di sini ngirim template header, template footer, tapi di wrapper ini tidak ada. Saya pindah dulu biar gampang. Nah, di front end ngirim header dan juga footer, namun di sini tidak ada header dan juga footer. Nah, di sini kan require once, navbar, dan juga copyright. Header dan footer itu ada di nanti dipakai saat pemanggilan navbar dan juga copyright. Kalau kita lihat di navbar ini ya, biar enggak pindah, saya save navbar. Nah, biar ada di sebelahnya. Di navbar ini bakal ada template header. Nah, jadi navbar ini dipanggil ke wrapper. Nah, setelah dipanggil, navbar ini ada template headernya. Nah, template header ini bagian front end ini template header yang ngambil header tadi. Nah, di template header yang ngambil teks 1 yang mana adalah kel 6 kalau kita lihat di database. Nah, ini kel 6 header ya, kel 6, teks 1-nya kel 6. Nah, lalu ditampilkan ke sini begitu. Nah, lalu untuk footernya sama. Untuk yang bagian template footer, dia kan dikirim ke sini. Lalu require once copyright. Nah, yang copyright diambil. Nah, berarti nampilkannya di copyrightnya. $template footer ini sama dengan $data template footer yang jadi variabel. Lalu teks 1 adalah kel 6 tadi. Nah, yang footer ini ya. Nah, di sini kan ada kel 6. Lalu teks 2-nya lorem ipsum sid amet. Nah, kalau kita lihat di bawah, lorem ipsum dolores sid amet gitu. Nah, ini teks 1-nya, ini teks 2-nya. Itu untuk copyright. Lalu untuk yang terakhir, untuk yang template body. Nah, di template body, ini kan sama kan, template body lalu dikirim ke template body, dikirim ke wrapper dengan $template body. Nah, template body kan isinya array, kan array yang body. Nah, yang ID user nya 2, 4, 6, sama 7. Nah, di sini di for each. Nah, di for each diambil template body yang udah diolah tadi di sini. Nah, di sini kan kita kan bikin satu kolom namanya template body ya. Template body ini isinya nama dari ID template body-nya, yaitu slider, feature, body, dan juga block. Nah, jadi di sini langsung require value template body.php. Nah,
di sini memang dibuat khusus untuk template body ini, slider, feature, pages, dan block ini sesuai dengan file yang akan ditampilkan. Nah, jadi di sini slide yang pertama kan slider. Nah, slider di sini, oh ya, ini berurutan dengan user template ini biar mempermudahkan penjelasan. Nah, di sini kan 1, 2, 3, 4. Nah, aslinya berurutan sesuai dengan urutan ini, namun karena di sini juga kebetulan urut, maka kita lihat yang di sini saja. Nah, di sini type-nya slider, maka di sini slider ditambah .php. Nah, kalau ingin menampilkan feature, maka feature.php. Nah, begitu seterusnya pages dan juga block. Nah, terus tadi kan require once $value template body.php. Jadi sudah ditampilkan nih halaman slider, halaman feature, halaman blog dan temannya. Nah, gimana cara menampilkan value-nya? Cara menampilkan value dari tiap ini adalah di sini pakai for each. For each tadi kan mengambilkan $value. Nah, berarti di halaman slider, pages, navbar bukan, feature dan juga blog ini nanti bukan pakai $template lagi, melainkan $value. Nah, kita lihat di slider. Nah, di slider echo $value teks 1, berarti dia ngambil yang teks 1 yang bagian slider. Nah, ini slider ya. Teks 1 adalah title 1, maka di sini title 1, title 2. Nah, teks 1, teks 2, title 1, title 2. Buttonnya juga sama, ambil dari database. Button ini untuk linknya. Nah, buttonnya, linknya semua ke Web3 School. Lalu untuk nama buttonnya disimpan ke button name 1 dan button name 2. Nah, ini button 1, button 2. Kalau lihat di database, button 1, button 2. Kalau kita klik akan pindah ke web3school.com. Nah, lalu untuk gambar, nah di sini sedikit unik karena template-nya tidak menyediakan image yang terpisah. Nah, dia coding di div-nya di background image, maka kita menindik background image-nya dengan image yang kita simpan pada database. Jadi seperti ini. Nah, untuk yang feature juga sama. Ini feature ya. Dilihat dulu. Body yang 2 feature. Nah, untuk feature sama echo teks 1, echo teks 2. Ini untuk yang teks 1 ini sama teks 2. Please. Nah, ini echo teks 1 sama 2 kan lorem ipsum. Nah, ditampilkan di sini. Nah, read more ini yang buttonnya, nama buttonnya. Nah, karena nama buttonnya read more, maka tulisannya read more. Lalu Web3 School sama, kalau diklik nanti dia akan pindah ke Web3 School. Nah, codingannya sama ya, tinggal PHP echo button $value. Nah, $value kan tadi yang dari for each itu kan, jadi nggak pakai template body, melainkan pakai $value pick 1, pick 2, pick button 1, button 2 dan kawan-kawannya. Lalu selanjutnya setelah feature ada pages dan juga blog. Ini pages ya. Untuk pages ini adalah teks 1, teks 2. Ini button 1, button 2, link button 1 dan juga link button 2. Lalu ini untuk picture 1. Nah, kita lihat di apa tadi? Pages. Pages. Nah, why choose us? Picture 1 sama $value picture 1, button name 1, button name 2 pakai $value button 1, button 2, teks 1, teks 2. Sama ya. Lalu latest block sama seperti
Yang lainnya pakai $value, big 1, button 1, text 1, dan kawan-kawannya. Nah, ini udah terhubung sama database. Misalkan ini donate, ini saya ganti ya di databasenya. Donate Sig Ahmed, saya ganti 1, 2, 3, 4. Oke, saya refresh. Nah, aduh, maaf sedikit lag. Nah, ganti 1, 2, 3. Oke. Oh, ini kelihatannya, oh maaf, ada yang sedikit keliru. Di sini harusnya teks, oh ya ini keliru, ini harusnya teks 2 ya. Save, refresh, karena yang saya ganti hanya teks 1. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini saya kembalikan, harusnya kembali seperti semula. Oke, ini untuk button 1, button 2, link 1, dan link 2. Nah, terus ini kan tadi ada fitur dari database kami, ada status. Nah, kita coba yang slider. Nah, ini slider ini kan halaman ini yang pindah-pindah, geser-geser image ini. Nah, kita coba statusnya saya ganti ke 0, maka tidak akan tampil. Kita tunggu. Nah, selesai, dia tidak akan tampil karena datanya tidak diambil. Kalau kita ganti 1, maka akan kembali ke awal. Nah, slidernya bisa terlihat. Nah, itu saja untuk backend. Sekian.